kopian bonje transfer. Soal undangan klarifikasinya ini begini banyak ini. Ada Dokter Putri Sajiarun. Enggak ini. Klarifikasi yang dikirim ada dokter. Tribuners, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Seorang polisi di Sumatera Utara AKP Fadlun Alfitri yang merupakan perwira di Polda Sumatera Utara terpaksa harus memendam mimpinya dalam-dalam setelah kenaikan pangkatnya dibatalkan usai membela masyarakat yang diduga diperas oknum polisi di Polres Batubara. Ironisnya, Fadlun dilaporkan oleh diduga oknum petugas dalam dugaan menghalang-halangi penyelidikan terhadap sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Batubara. Istri AKP Fadlun Alfitri Yunitasari saat dijumpai tribunmedan.com pada Selasa 4 Agustus 2026 mengaku bahwa kejadian ini pertama kali diketahui oleh Fadlun setelah ditanyai oleh seorang sesama pengurus masjid di Batubara terkait adanya surat klarifikasi yang dilayangkan oleh Satreskrim Polres Batubara. Selain itu, Fadlun kembali mendapatkan keluhan dari dokter lainnya yang mengeluhkan mendapatkan surat klarifikasi dan berujung permintaan uang. Berikut penuturan istri AKP Fadlun Alfitri, Yunitasari, kepada Tribun Medan. Laundry, dokter. Itu kan perlu juga kemarin. Apa kode? Kenapa nggak kau laporkan aja? Nggak ini, itu lah. Soal undangan klarifikasinya ini begini banyak ini. Ada Dokter Putri Sajiarun. Enggak ini. Kopian bonje transfer. Klarifikasi yang dikirim ada dokter klinik Sri Rezeki. Kami saya dikenalin sama Ketua BKM Masjid dengan Kepala Direktur Rumah Sakit Sabta Medika, Dr. Padil. Dia mendapatkan surat klarifikasi dari Satreskrim Polres Batubara, unit ekonomi, dan mengeluhkan dia berujung permintaan uang senilai kurang lebih mungkin 50 juta. Kemudian ada beberapa dokter lagi, dokter spesialis, mengeluhkan juga mendapatkan surat undangan klarifikasi dari unit ekonomi Satreskrim Polres Batubara dan berujungkan permintaan uang. Namun pas pemberian uangnya suami saya nggak tahu. Terus ada bukti transfer yang diberikannya kepada oknum unit ekonomi bernama HG Gultom. Terus tidak lama kemudian beberapa waktunya ada usaha keluarga kami, usaha UMKM, usaha resto, diberi surat undangan klarifikasi, kemudian berujungkan permintaan uang senilai 30 juta dan diperiksa berjam-jam. Pada saat itu membawa anak dan tidak makan sampai makan siang. Kemudian ada usaha UMKM pakaian, juga dikasih surat undangan klarifikasi dan diminta celana jeans uang senilai 50 juta juga. Dan setelah itu mereka membuat laporan. Setelah membuat laporan, suami saya malah dilaporkan sama yang dilaporkan oleh korban-korban. Sehingga suami saya tidak naik pangkat per 1 Juli 2026. Dari situ semua dari korban sudah melaporkan ke Propam, kemudian suami saya dipanggil surat undangan klarifikasi menjadi saksi. Kemudian suami saya dilaporkan sama HG unit ekonomi Satreskrim Polres Batubara. Terus suami saya jadi tunda pangkat per 1 Juli 2026. Dalam proses penundaan itu Kak, apakah yang Kakak tahu kan kami lihat tuh di video tidak ada proses pemeriksaan dan juga penyelidikan dari pihak Propam. Itu bagaimana Kakak tahu? Iya, suami saya belum lagi selesai diperiksa
atau kasus ini belum lagi disidangkan, tiba-tiba suami saya sudah ditunda pangkatnya per 1 Juli 2026 ini. Itu kalau dari kakak tahu apa alasannya kak waktu itu? Kenapa ditunda? Apa alasannya? Ada nggak dapat keterangan dari pihak propam atau apa? Atau dari Tidak pihak suami cerita? Tidak ada. Padahal suami saya sudah mengikuti untuk rikas-rikas latihan-latihan yang seperti syaratnya untuk naik pangkat. Kemudian boleh kami tahu kak sedikit, waktu itu ada nggak pihak dari suami menghubungi dari pihak Satreskrim? Ada. Kasat Reskrim bersama Ade Masri ya, datang ke Optik, datang ke kediaman kami, bermohon-mohon dan menyalamin saya berkali-kali, suami saya berkali-kali memaksa untuk kami mendamaikan peristiwa ini. Terus suami saya menekankan kalau memang mau berdamai melalui kuasa hukum para korban, saya nggak ada wewenang ini. Tapi saya sarankan katanya, kalau ingin berdamai, berdamailah secara kekeluargaan dan kembalikanlah uang-uang yang sudah diminta dan memohon maaf kepada para korban semuanya. Namun Kasat Reskrimnya mungkin tidak bisa memenuhi tersebut. Seperti itu. Dan ada juga nih salah satu istri dari oknum tersebut menchat saya melalui DM Instagram, kemudian tiba-tiba dia datang, keesokan harinya dia tiba-tiba datang ke Optik, meminta maaf, menangis-nangis, meraung-raung, bilang ini mungkin udah lepas kendali dia lah ya, lepas kendali dia, suaminya seperti ini, jadi mohonlah berdamai. Kalau berdamai, tolonglah semuanya dicabut, jangan suaminya saja. Tapi suami saya menekankan dan saya menekankan, kalau memang mau berdamai kembalikan aja uang-uang para korban semuanya dan di list siapa aja korbannya dan memohon maaf. Seperti itu. Mereka dalam konteks ini abang hanya menjembatani seharusnya ya dalam konteks ini ya. Sebenarnya di menjembatani itu juga enggak, tapi memberi saran. Terus dia menerima sih aduan yang ketakutan, berkeluh kesah gitu, supaya mereka tuh jangan takut sama Polri itu semua nggak sama, polisi itu semua nggak sama, nggak jahat semua, seperti itu. Kalau memang mereka kurang berkenan, di polisi ini ada yang bisa kita laporkan ke Propam dan ada juga aplikasinya seperti VR, panduan, seperti itu. Kalau kakak boleh tahu kak, kemarin suami sempat nggak ada mau-WA atau apa sama Kasat kak? Ada, tapi meng-WA-nya seperti menasehatin. Meng-WA itu juga dahulunya pertama kali suami saya itu meng-WA itu nelfon duluan. Itu pun dari saya. Karena sebelumnya oknumnya meminta uang 30 juta kepada saudara kami yang memiliki usaha resto. Nah kak, ini kan setelah penundaan pangkat, nah apalagi ini kan yang kita ketahui abang ini menjaga nama institusi Polri agar tidak ada oknum-oknum nakal. Nah malah kebalikannya, malah abang saat ini dilakukan penindakan dengan penundaan pangkat. Nah harapan kakak bagaimana sebagai istri terkait ini? Ya harapan saya maunya adil seadilnya dan dilihatlah titik masalahnya ini apa sih? Kenapa sih suami saya yang dikejar sehingga suami saya tidak naik pangkat? Kenapa sih nggak titik masalahnya yang diselesaikan gitu? Kenapa malah orang yang menerima aduan masyarakat yang berkeluh kesah itu yang dikejar, bukan masalah yang kayak pemerasannya yang diselesaikan gitu. Dan kalau begininya bagus suami saya keluar aja dari polisi gitu. Saya nggak mendukung kalau menjadi polisi yang jahat. Ada nggak pesan kira-kira untuk Kapolri atau Presiden terkait ini? Ada, sangat banyak ya. Kalau untuk pesan ke Kapolri dan ke Presiden, ke Presiden dulu ya, ke Kapolri, maunya kasus ini dibuka secara terbuka. Jadi dipertemukan semuanya, tahu nanti mana yang benar, mana yang salah. Dan kami ini diberilah keadilan. Untuk ke Presiden bagaimana? Ya membuka semuanya.
Untuk saat ini Kak, apakah sudah buat laporan Kak dari pihak Kakak untuk kasus Sudah, ini? sudah. Untuk saya sendiri sudah ada yang bentuk fisik dan bentuk WA juga ada secara langsung. Laporan ke Propam Mabes Polri, apakah sudah ada? Sudah ada. Namun sampai sini ya begitu, seperti digantung-gantung kalau bahasa saya, nggak clear. Malah suami saya yang seperti dikejar-kejar gitu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan.